kerana kasih karunia Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, tak kira dimanapun kita berada. Dan kita bersyukur biarpun kita tak boleh bersama secara fizikal, tapi kita masih ada kesempatan untuk bersama dalam ibadah secara online kita. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita dengan lebih lanjut, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan, Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Allah yang hidup. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa dalam setiap saat hidup kami Tuhan, atas peliharaanmu Bapa. Engkau memungkinkan kami masih hidup dalam keadaan sehat dan selamat. Dan Tuhan, beradanya kami di tempat ini kerana kasih karunia. Dan Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Ampuni apapun hal-hal yang menghalang pekerjaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan, ibadah kami secara online kami serahkan di tangan-Mu untuk Engkau menuntun kami, memberi kami hikmat, bijaksana dan pengertian. Tuhan Yesus Kristus, agar mereka yang melihat secara online tak kira dimanapun mendapat berkat daripada-Mu lewat ibadah online kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan dan andalkan di tangan-Mu dengan pujian, ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Bapa di surga, Yesus Kristus. Amin. Okay, mari kita bawa pujian ini bersama-sama, dan ya, kita biar pujian ini kita serahkan pada Tuhan, biar kita memuliakan Tuhan tak kira dimanapun kita berada. Mari kita nyanyi bersama-sama. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya.
kita melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana,
Shalom semua saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu sekali lagi di dalam ibadah online kita pada kali ini. Dan kita sangat bersyukur karena Allah itu sangat baik, bahkan selalu mengasihi kita di dalam apapun situasi dan keadaan yang kita lalui setiap hari. Dan pada kali ini saya ingin membawa kita bersama-sama belajar akan sesuatu perkara yang sangat penting yang mungkin kita lupa kadang-kadang untuk kita kendalikan perkara ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia yang diciptakan Allah ini adalah sangat unik. Dan di dalam keunikan manusia ini, sejak Adam dan Hawa dahulu pun sudah diberikan kepercayaan oleh Allah sendiri untuk mengendalikan banyak perkara. Baik perkara di antara Adam dan Hawa sendiri, bahkan juga haiwan-haiwan, binatang-binatang yang ada di Taman Eden pada ketika itu. Jadi kalau kita lihat, manusia itu sudah dapat kontrol banyak perkara karena pertama, Tuhan sudah berikan kepercayaan yang sangat unik dan luar biasa buat Adam dan Hawa pada ketika itu. Dan juga kita sekarang pun masih diberikan kepercayaan itu daripada Allah buat kita. Nah, saudara yang saya kasihi, ada banyak perkara yang manusia boleh handle. Ada banyak perkara yang manusia boleh kontrol di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan binatang yang terbuas sekalipun, manusia sudah boleh takluki bahkan kontrol. Tapi pada kali ini saudara, ada satu hal yang manusia belum boleh kontrol, bahkan tidak dapat kontrol. Mari kita bersama melihat di dalam Yakobus 3 ayat 3 sehingga 10. Tetapi teks yang akan kita fokus pada kali ini adalah di dalam ayat 8. Yakobus 3 ayat 8. Akan tetapi tiada sesiapa pun dapat menjinakkan lidah manusia. Lidah itu jahat, tidak dapat dikuasai dan penuh dengan racun yang membunuh. Saudara, daripada ayat firman Tuhan yang kita baca kali ini sudah kita dapat lihat satu gambaran bahwa ada satu hal yang manusia tidak dapat handle, manusia tidak dapat kontrol, bahkan sama sekali tidak dapat mengekang lidah itu. Ya. Binatang buas manusia sudah dapat kontrol. Ya, tetapi ada satu benda, satu perkara yang manusia belum dapat handle adalah lidah. Itu yang ditekankan di dalam Yakobus 3 ayat 8 ini. Kita selalu mendengar peribahasa ataupun satu kata yang mengatakan bahwa lidah tidak bertulang. Ya. Dengan lidah tidak bertulang itulah kadang-kadang boleh mengeluarkan kata-kata yang mungkin membuat orang sukacita dan juga mudah membuat orang patah hati. Dalam pergaulan sehari-hari kita mengenal berbagai ungkapan tentang lidah. Ada yang lidah keling, maksudnya percakapan yang suka berputar belit. Bertikam lidah, yaitu bertengkar atau berbantah. Lidah bercabang, yaitu satu percakapan yang tidak boleh dipercayai. Lidah panjang pula adalah jenis orang yang banyak bercakap. Dan lidah ular pula adalah lidah yang bijak selesaikan masalah tetapi dengan tipu daya, dengan cara yang menipu ataupun tidak jujur. Saudara yang saya kasihi, Tuhan memberikan kepada kita suatu pembelajaran yang berhubungan dengan kekang. Kalau kita perhatikan di dalam surat Yakobus 3 ayat 3 mengatakan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita.
Dengan jalan demikian, kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara, dengan mengenakan kekang lengkap dengan talinya pada mulut kuda, maka kita dapat mengendalikan gerak kuda menurut kehendak kita. Yakobus 3 ayat 4 juga katakan dan menjelaskan kepada kita bahwa, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Melihat kapal-kapal yang sangat besar dan bertingkat-tingkat yang dihantam gelombang dan badai sekalipun dapat dikendalikan dengan baik oleh jurumudi yang sangat kecil itu. Meskipun lidah sangat kecil dan tersembunyi di dalam rongga mulut kita manusia ini, tetapi lidah yang kecil itu sangat boleh membangkitkan suatu kejadian ataupun peristiwa besar di dalam segala perkara. Lidah dapat membangun kehidupan dalam segala bidang yang penuh kasih sayang, damai sejahtera, bahkan penuh sukacita dan toleransi. Mari kita lihat pula apa pengaruh lidah manusia ini. Dalam surat Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Dengan lidah, seseorang atau kelompok orang dapat menimbulkan berbagai masalah besar dalam segala perkara. Walaupun pada hakikatnya lidah sangat kecil, tidak hanya membakar hutan, tetapi juga menghancurkan bangsa dan negara. Perhatikan di bagian ini, saudara. Pengaruh lidah dalam konteks perkataan atau tutur kata dapat menimbulkan akar pahit, dendam ataupun benci, iri hati, dengki kepada orang lain. Lidah juga dapat menjadikan seseorang itu menjadi sombong ataupun bongkak. Dengan lidah juga seseorang dapat menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan perbantahan, ataupun juga boleh mengakibatkan permusuhan dalam seluruh kehidupan. Dalam firman Tuhan Yakobus 3 ayat 6 dikatakan, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Dalam Yakobus 3 ayat 7 juga katakan, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Saudara, manusia sudah dapat menjinakkan segala jenis binatang liar, semua burung, semua binatang melata dan binatang laut. Semuanya sudah dijinakkan oleh manusia. Tetapi lidah adalah sesuatu yang sangat buas dan sangat beracun. Tetapi saudara, siapakah yang dapat menjinakkan lidah manusia? Ini yang menjadi persoalannya. Di dalam firman ini mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah seseorang, termasuk lidahnya sendiri. Kita tidak dapat menjinakkan lidah sesiapapun, termasuk lidah kita sendiri. Sebab itu kadang-kadang kita selalu tersasar di dalam berkata-kata. Ya. Alkitab mengatakan dalam surat Yakobus 3 ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Sesungguhnya lidah sangat buas dan liar jika tidak dijaga. Jauh lebih buas dan liar daripada binatang liar. Nah saudara, siapakah di antara kita yang dapat menjinakkan lidah keling, lidah buaya, lidah dua, lidah panjang, dan lidah ular? Siapakah yang dapat mengendalikan perkataan orang-orang yang tidak dapat dipercaya, yang suka memutarbelitkan perkataan,
yang suka memutarkan fakta, yang yang penuh dengan tipu daya, yang penuh dengan muslihat. Siapa yang dapat mengendalikan lidah yang suka menyampaikan rahasia atau perkataan orang lain, suka menipu, suka tidak jujur? Atau siapakah yang dapat mengendalikan lidah orang yang penuh dengan perbantahan, pertengkaran, perselisihan, dan permusuhan? Tetapi saudara, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus Kristus, percayalah kepada firman, ajaran, kuasa dan mukjizatnya. Firman Tuhan yang dicatat dalam 1 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapapun yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, maka ia harus menjaga perkataannya dari kejahatan dan penipuan. Saudara, kita harus menjaga dan mengendalikan lidah kita untuk mengucapkan semua perkataan yang baik, lebih baik, dan sangat baik. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Itu yang terdapat di dalam Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Oleh karena itu, jauhkanlah lidah kita daripada ucapan kutuk, kemunafikan, ketidakadilan, dan kejahatan. Hindarlah lidah, bibir, dan mulut kita dari perkataan yang boleh membangkitkan satu akar pahit, dendam, iri hati, congkak ataupun sombong. Kendalikan lidah, bibir, dan mulut kita dari perbantahan, pertengkaran, perselisihan atau permusuhan dalam semua kehidupan kita. Dalam Yakobus 3 ayat 9 hingga 10 katakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Oleh sebab itu, saudara, gunakanlah lidah kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Allah Bapa kita yang bertahta di surga. Janganlah kita gunakan lidah kita ini untuk mengutuk manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Janganlah kita menggunakan lidah kita untuk mencaci, untuk memaki, mengejek, ataupun menghina orang lain. Tetapi gunakanlah lidah kita ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadikanlah mulut dan lidah kita ini ataupun bibir kita ini menjadi mulut, lidah, dan bibir yang selalu memberkati. Saudara yang saya kasihi, berbahagialah kita yang berhasil mengendalikan perkataan akar pahit, dendam, iri hati, dengki, congkak, sombong, perbalahan, perselisihan, atau permusuhan dalam namanya. Mari kita berbahagia apabila kita dapat mengendalikan perkataan dan bibir kita ini daripada perkataan-perkataan yang tidak menjadi berkat kepada orang lain. Berbahagialah kita mengendalikan perkataan kita daripada lidah keling, lidah buaya, lidah bercabang dua, ya, lidah ular. Karena dia sudah mengajari kita menggunakan lidah kita untuk memuliakan Allah Bapa dengan pujian melalui ibadah, penyembahan, ucapan syukur, kasih setia dan doa di dalamnya. Berbahagialah kita yang menggunakan mulut, yang menggunakan lidah dan bibir, memuliakan Allah, menyembah Allah dan melayani Tuhan yang memberkati banyak jiwa menjadi percaya kepada Dia. Karena saudara, Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Saudara yang saya kasihi, mungkin saya percaya kita tidak dapat mengendalikan perkataan ataupun orang lain yang mau menyampaikan perkataan yang mungkin menyakitkan hati kita, yang mungkin boleh melemahkan semangat kita, tetapi bahagian kita adalah kita harus tetap menjaga lidah kita ini supaya dalam kehidupan kita sehari kita boleh mencerminkan Yesus yang ada di dalam diri kita ini kepada orang di luar sana. Jadi
Tidak kira apapun keadaan yang terjadi dalam hidupmu, apa yang kau terima daripada orang lain, percayalah, apabila kamu berjaya mengendalikan perkataan kamu, bibir kamu, Allah sangat berbahagia sekali buat kamu. Demikian firman Tuhan buat kita kali ini. Tuhan memberkati. Bapa Syurgawi, terima kasih karena kami punya kesempatan untuk mendengar firman-Mu, memuji, menyembah Engkau lewat pujian, penyembahan yang kami sudah naikkan, bahkan di dalam doa sekalipun. Dan terima kasih atas firman-Mu yang menegur kami sekali lagi bagaimana untuk kami mengendalikan lidah kami yang sangat buas ini ya Tuhan Yesus, bahkan boleh mengalahkan buas daripada binatang-binatang liar yang lainnya. Tolong kami supaya kami dapat mengendalikan bibir, lidah kami ini ya Tuhan Yesus sebelum kami menyampaikan perkataan kami kepada orang lain. Biarlah bibir kami ini menjadi berkat bagi orang lain yang boleh menyembuhkan hati yang luka, bahkan menguatkan orang yang di dalam jiwa yang lemah ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa karena Kau mengingatkan kami sekali lagi ya Tuhan Yesus. Berkati hari-hari kami ya Tuhan Yesus, di dalam kami menjalani hari kami ke depan. Biarlah kami sentiasa mengucapkan kata-kata yang menyemangatkan orang lain, bahkan menguatkan orang yang ada di sekitar kami. Sekiranya kami sempat dilemparkan dengan kata-kata yang sakit buat kami ya Tuhan, ajari kami untuk tidak membalasnya dengan perkataan yang tidak menjadi berkat kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami semua, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.